apakah kemudian petahana itu di atas angin? Nah, ini menjadi debatable. Kenapa? Survei terakhir masih membuktikan bahwa petahana ini di bawah 30% ini kan menarik. Ya, karena harusnya petahana paling tidak mendekati 50 atau 50 kan gitu. Meskipun ini sama-sama Sri Kandi. Karena sama-sama Sri Kandi, tapi wakil mereka kan Arjuna semua ini. Nggak ada Sri Kandi juga ya, gitu. Sama-sama. Dan ini menarik gitu kan. Jangan-jangan kita itu kalau melihat politik karena ditentukan elit begini-begini. Enggak, kita coba independen. Oh, ternyata bisa jadi begini kan begitu. Jadi kita melihat kita keluar dulu sebentar ini ya. Melihat dari helikopter the box dari atas. dulu. Boxnya kita keluarkan taruh sini. Kan kita jauh lebih bebas untuk melihat. Oh, ternyata di balik begini. Baik, dari Jakarta kita beralih ke Jawa Timur. Tadi Mas Bustami juga sempat mengatakan ini ada beberapa hal yang mungkin sebelumnya tidak terprediksi. Setelah keputusan MK, kemudian kesempatan untuk mengusung calon-calon baru pun muncul. Kalau tidak salah, Ibu Khofifah itu 14 atau 15 ya? 14 partai. 14 partai politik, baik yang ada di DPRD ataupun yang di luar DPRD. Kemudian berikutnya ada pemenang Jawa Timur PKB Lulu Lukman mengusung sendiri, nggak mau gabung dengan PDIP yang juga mengusung sendiri. Isu lainnya adalah isu gender. Tapi kan ya itu sudah sangat cair lah. Tapi kan tetap perlu dibahas juga nih Mas Bustami. Tapi memang menariknya Mas, Jawa Timur itu kan salah satu barometer politik nasional, dan itu dibuktikan dengan ketiga calon gubernurnya itu Sri Kandi semua. Maknanya apa nih Mas Bustami? Artinya bahwa pengarus utamaan gender di bidang politik Jawa Timur itu nomor 1. Karena tidak terjadi di provinsi manapun atau di kota manapun calonnya 3 dan 3-3-nya itu perempuan. Hanya di Jawa Timur. Jadi ini bisa dapat rekor muri nih Jawa Timur untuk pilgubnya, karena memang baru pertama dan satu-satunya. Baru terjadi di Indonesia pertama kali di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Gitu. Ini baru pertama kali, dan di Jawa Timur yang juga dianggap sebagai negerinya atau tanahnya para kiai, yang tanda kutip mungkin itu juga ada menjadi isu. Sekarang sudah tidak menjadi isu sama sekali itu. Artinya itu juga membuktikan hal yang kedua, bahwa politik kita sekarang semakin dewasa. Rakyat atau kemudian konstituen mulai berpikir tentang apa tawaran visi misi atau program yang diberikan oleh paslon, dibandingkan kemudian alih-alih bicara mundur tentang identitas. Karena misalkan, jadi kita kan sudah luar biasa ketika dalam konteks Pilgub Jatim, kita sudah tidak berbicara apakah perempuan itu layak menjadi pemimpin atau tidak. Karena setidaknya ya, kepemimpinan Khofifah kan membuktikan bahwa beliau tidak jelek kan begitu. Tidak jelek maksudnya tidak bagus atau? Ya, artinya kan protes-protes kan jarang kita dengarkan. Artinya kan berarti beliau mampu membuktikan even perempuan berarti mampu menjadi gubernur gitu. Ini kan ranah di mana kemudian menjadi sesuatu yang jarang dibahas kan di kitab-kitab, di pondok pesantren dan sebagainya. Ini menjadi dianggap ranah sekuler. Sehingga kan akhirnya berarti politik kita ini sekaligus membuktikan sudah pure 100% sekuler. Sudah terpisahkan dari fatwa-fatwa. Artinya sudah tidak lagi bicara fatwa haram milih perempuan dan sebagainya. Dari para kiai ya. Dan itu berarti menurut saya salah satu keunggulan lain bagi Jawa Timur dalam kontribusinya pada konteks pengarus utamaan gender. Jadi masyarakat Jatim sudah dewasa, sudah cerdas, sudah pintar, tidak perlu bicara soal itu. Mereka fokus pada 3 duet ini, itu akan menawarkan apa untuk menjadi problem solver terhadap problematika yang mereka hadapi sekarang. Tapi sebelum membicarakan tentang mereka menawarkan apa, melihat dari kansnya Mas Bustami, artinya kan dengan keputusan MK itu membuka keran tadi 2 calon maju, dan yang awalnya Ibu Khofifah ini mungkin sangat di atas angin, sekarang udah mulai. Kalau survei terbaru sebelum kemudian muncul paslon dan pendaftaran itu, petahana Khofifah dalam hal ini tuh diangkat 30 sekian, 29 di bawah 30%. Dan Risma waktu itu belum muncul, angkanya sudah 13, sekian persen. Dengan ini yang menarik, yang tidak menentukan atau belum menentukan pilihan itu 50% lebih. Lebih banyak. Karena mungkin waktu itu masih belum ada. Nah, itu artinya jadi gini, petahana sekarang kemudian mungkin kelebihan petahana itu dia separuh jalan sudah mampu membuktikan. Tetapi tergantung kita melihat penantangnya seperti apa atau siapa. Nah, ini yang kemudian menurut saya menarik, karena kalau kita bicara misalkan beberapa perhelatan pilgub di Jawa Timur itu Madura jadi kunci. Nah, ini mirip Jakarta. Anies dibuang kemudian menarik. Lah, ini Maduranya tidak ada
dalam paslon sama sekali, kan nggak ada wakil Madura dalam duetnya. Jadi pertarungan bebas itu yang dianggap sebagai kunci. Jadi Madura menjadi pertarungan bebas untuk kan ketiga. Kalau kita lihat beberapa perhelatan Pilgub Jatim itu, Madura kan beberapa kali menjadi penentu siapa yang memenangkan Pilgub Jatim. Itu kan nggak masuk itu, nggak ada. Dulu Khofifah pernah kan, ketika kaji itu salah satu sebelumnya Herman yang Pak Herman itu, artinya sekarang sudah nggak ada. Berarti kan jauh lebih bebas. Jadi ketika bicara bahwa apakah kemudian petahana itu di atas angin, nah ini menjadi debatable. Kenapa? Survei terakhir masih membuktikan bahwa petahana ini di bawah 30% ini kan menarik. Ya, karena harusnya petahana paling tidak mendekati 50 atau 50 kan gitu. Lalu kemudian ada sosok yang tidak pernah bicara, tidak pernah ngomong, tidak memberikan indikasi mau maju atau tidak, itu punya angka di angka 13. Ini menarik. Risma. Risma. Lalu ada sosok yang malah sama sekali tidak muncul di survei, Lukmanul Hakim. Ini kan tidak luar biasa. Juga, bahkan mungkin orang sebagian sehingga orang juga tidak tahu malah. Tidak tahu. Kemudian ketika misalkan ini contoh kecil, Mbak Lulu itu kan lulusan IAIN Sunan Ampel cabang Malang. Fakultas Tarbiyah waktu itu. Orang sampai kemudian protes. Mohon maaf ya ke media-media yang taruh di media sosial itu IAIN di Surabaya bukan di Malang. Nah itu kan nggak tahu kalau dulu masih ada cabang. Nah ini kan cuma contoh kecil, artinya apa? Ini bentuk edukasi kepada publik. Gitu. Sehingga kemudian banyak yang berpikir bahwa kemunculan Lulu dan Lukman itu sebagai pemecah. Belum tentu. Justru kadangkala kita tidak memprediksi kan terjadi gitu. Ya kan? Sama seperti misalkan dulu orang berpikir bahwa Anies akan berlaga di Pilkada Jakarta. Ternyata tidak. Kan gitu. Orang berpikir Ridwan Kamil akan berlaga kembali di Jawa Barat. Ternyata tidak. Tapi itu kan elit Mas yang punya pengaturan. Kalau ini kan masyarakat yang menentukan. Kan belum. Kan nanti penentunya. Artinya apa? Mesin partai belum bekerja, lalu tim pemenangan belum disusun, dan itu kan yang akan menentukan. Lalu visi misi belum disampaikan kepada publik, lalu program unggulan mereka apa untuk kemudian memberikan solusi bagi problematika yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Timur. Jadi terlalu sumir kalau kemudian kita bicara kira-kira yang menang siapa, belum. Gitu. Terlalu dini. Kenapa? Event petahana juga harus berpikir siapa lawannya, siapa tim pemenangannya, lalu program mereka apa. Ya kan? Dari tagline-nya saja kan menarik itu lawannya. Satu bicara resik-resik, lalu yang satunya bicara pemimpin baru kan gitu. Masa yang itu terus kan gitu kan. Jadi kan menarik. Ini kan penawaran-penawaran yang memungkinkan petahana itu harus juga berpikir keras bagaimana memenangkan kompetisi meskipun ini sama-sama Sri Kandi. Karena sama-sama Sri Kandi tapi wakil mereka kan Arjuna semua ini. Nggak ada Sri Kandi juga gitu. Dan ini menarik gitu kan. Nah itu saya kira. Dan gini, Mas Bustami tadi bicara tentang nama-nama yang mungkin tidak pernah terfikirkan oleh kita, seperti misalnya ada Bu Lulu dan juga Lukman. Itu kira-kira Gus Imin itu kemudian sampai memutuskan maju sendiri, ya mungkin karena dia pemenang di Pileg kemarin, tapi kemudian menghadirkan dua nama ini, alasannya apa tuh Mas kira-kira? Saya kira satu ini. Karena kan ada nama-nama lain mungkin yang lebih familiar di masyarakat. Jadi partai politik pemenang itu akan merasa lebih bangga dan merasa lebih pede kalau kadernya yang maju. Itu kenapa kemudian misalkan ketika PKS tidak mendukung Anies, karena kalau kemudian mereka berkoalisi, Anies jadi cagup, maka cawagupnya kan tidak mungkin dari PKS. Kenapa? Koalisinya tidak mau. Sedangkan partai pemenangnya adalah PKS di Jakarta. Ini sama dengan di Jawa Timur. Gitu. Partai pemenangnya adalah PKB, gitu ya. Lalu kemudian dia mengusung partai kader sendiri. Siapa kadernya yang sudah terlihat dan memang menjadi anggota DPR RI, Mbak Lulu kan gitu kan. Lalu kemudian pengurus atau fungsionaris ada Mas Lukman. Saya kira ini bukan kemudian bicara persoalan apakah ini sekedar kayak gimmick, kalau Caimin tidak niat. Kita nggak bisa menghukumi bahwa ternyata kenapa kok Caimin atau Gus Imin memunculkan Lulu dan Lukman. Mereka mesti nggak mungkin juga kan asal. Pasti punya kalkulasi sendiri. Nah, menurut saya selama ini melihat Gus Imin ini atau Caimin ini, beliau itu kalau diibaratkan dalam dunia fabel itu kan kayak kancil gitu, unpredictable gitu langkahnya kan. Banyak akalnya dan lolos. Ya seperti kan? Kemarin Munas, bayangkan ini Munas juga lolos ini ya. Dan kemudian rencana tandingannya kan
ditunda dalam tanda kutip. Ya, mungkin bisa kita baca itu batal. Atau paling gampang gini Mas, Caimin itu selalu pasang poster sebagai capres atau cawapres kan sudah lama. Ya. Dan di berbagai kota orang kan menertawakan beliau. Betul. Tapi nyatanya tahun yang lalu itu. Nyatanya pada 2024 beliau resmi menjadi cawapres. Nah ini kan bayangkan orang kalau beliaunya kemudian mendengarkan kata orang ngapain sih Cak gitu loh. Iya. Ternyata kejadian. Artinya Cak Imin itu satu, selain punya data, dia punya keteguhan. Nah sama kalau panjenengan tanya misalkan ke saya, ini apa alasan Cak Imin? Saya kira Cak Imin punya alasan tersendiri dan pasti sudah melakukan riset sendiri. Karena masing-masing partai itu pasti sudah melakukan riset internal. Dan mereka punya reasoning yang belum tentu disampaikan ke publik. Dia kan menjadi kayak kita nggak perlu kagetan gitu. Kayak kita nggak perlu kagetan. Kenapa? Karena biasanya mereka memang menyimpan. Kenapa sampai kemudian mengusulkan Lulu dan Lukman? Nanti akan terlihat dari misalkan visi misi program, kemudian tim penyusunan dan sebagainya. Kalau kemudian saat berlaga, kita nggak pernah tahu loh. Dia diprediksi misalkan hanya nomor 3. Bisa saja kalau berada di nomor 2 kan menarik. Atau bahkan 2 putaran. Atau bahkan kemudian enggak. Kalau ya selain Jakarta itu pemenangnya kan. Langsung. Kalau Jakarta harus 50/1. Makanya yang menarik sebenarnya juga Pilkada Jakarta. Itu memungkinkan siapa yang lolos ke putaran kedua atau bahkan mirip seperti ketika Pilpres kemarin menang 50% plus 1 kan gitu. Menarik kan gitu. Nah disitulah politik menurut saya, warna-warna politik seperti ini yang kemudian orang makin concern untuk masuk, mengamati, menyorot, atau kemudian seperti podcast ini kita membahas, maka akan semakin kita kayak apa ya, kecanduan gitu. Wah kok menarik. Dia nggak menonton. Jadi politik itu tidak menonton dan disitulah menurut saya seninya. Dinamika itu yang membuat seni politik menjadi menarik ditonton, menarik dibahas, menarik diamati. Baik, sambil diminum Mas Bustami ini Regal ya? Namanya Regal? Regal ya? Regal minuman spesial dari Rehat Kopi Namira. Dan tadi kalau bicara tentang kegesitan ataupun juga kelincahan Gus Imin ya, sebagian menganggap ini adalah upaya beliau untuk memecah suara Nahdliyin di Jawa Timur yang mungkin secara kasat mata itu hampir semuanya mendukung Khofifah. Dengan hadirnya pasangan calon ini akan menggerus suara tersebut. Kalau kemudian logikanya dibalik begini gimana? Cak Imin itu selalu diolok-olok atau kemudian diejek, ngapain pasang poster di mana-mana, di 2 perhelatan lah minimal. Lalu tiba-tiba beliau mampu membuktikan jadi cawapres. Kalau kemudian Cak Imin ini dianggap hanya sekedar main-main, hanya sekedar ingin memecah suara Nahdliyin untuk petahana dan sebagainya, bagaimana kalau tiba-tiba Lulu Lukman justru yang menang? Iya kan? Kita kan tidak boleh menutup kemungkinan itu karena politik bicara soal istana segala kemungkinan gitu. Jadi kalau kemudian orang mengatakan begitu, saya mau tawarkan satu argumentasi menarik. Itu. Atau kemudian misalkan konflik PKB dengan PBNU. Seolah-olah konflik. Nyatanya Garda Bangsa dengan Banser sudah ketemu, nggak ada perang katanya. Jadi kalau kita baca NU dan baca Jawa Timur, ini kan NU-nya kuat. Gegeran itu jangan dibaca gegeran, mungkin ger-geran aja. Ger-geran. Dan itu sudah biasa, ya kan? Jangan sampai kemudian kita melihat bahwa ini tujuannya Cak Imin memecah suara ini. Nah kalau kemudian ternyata Khofifah dengan Imin malah sepakat, ya kan? Mereka sudah memprediksi Risma akan maju, maka tujuannya malah untuk begitu. Kan boleh saja. Jangan hanya sekedar dipaksa bahwa tujuannya PKB, tujuannya Cak Imin memunculkan itu untuk merusak suara petahana. Kalau dibalik, ternyata untuk membantu Khofifah mecah suara sini. Kan gitu. Baik. Oke, jadi bisa jadi kemungkinan lainnya adalah untuk menjerat suaranya Risma. Karena saya kalau ngikutin analisis itu, kalau kemudian gitu, kita kayak nggak ada breakthrough atau terobosan yang kemudian memungkinkan publik untuk berpikir lebih kreatif supaya kemudian nggak monoton melihat sesuatu. Karena sama, saya hanya melihat perjalanan-perjalanan, terutama sosok Cak Imin itu. Siapa yang sangka kemudian orang yang dianggap dalam tanda kutip yang ngelawan Gus Dur itu kan dianggap akan kualat, Matori Abdul Jalil seumpama gitu kan. Lalu kemudian orang yang melawan wali dalam konteks NU akan kualat. Nyatanya Imin bahkan pada 2024 2 digit loh sekarang suara PKB. Ya kan? Setelah tanda kutip kualat tadi itu ya melawan. Iya, itu. Nah, makanya saya tawarkan argumentasi. Jangan-jangan Gus Dur dulu dengan Imin bersepakat. Caranya supaya bisa ngambil itu ya harus konteks konflik dalam tanda kutip. Dan dalam hal ini jangan-jangan tadi juga sudah
dengan Hovifah untuk menahan laju suara Jadi Risma. ketika kita melihat bahwa ternyata ini kemunculannya untuk merusak suara petahana, kenapa kok nggak dikasih satu analisis atau argumen atau kemudian sudut pandang? Ternyata untuk menahan laju karena, mohon maaf, Caimin misalkan dengan Hovifah, kita kan kerap kali melihat politisi itu karena ada di kamera. Kita kan harus melihatnya yang di balik kamera. Seumpama contoh 2014-2019 Jokowi dengan Prabowo berseteru, kan dilihat dari dinamika di depan kamera kan seolah-olah mereka nggak mungkin ketemu. Nyatanya mereka jadi satu koalisi kan gitu di 2019 ke 2024, bahkan di 2024 kemarin mereka koalisinya makin tebal dengan, mohon maaf, wakilnya disodorkan anak, sehingga terjadi drama di Mahkamah Konstitusi, kan di luar prediksi yang selama ini tampil di media. Jadi sama. Mas Bustami, kalau seperti itu kenapa nggak sekalian aja gabung dengan Hovifah? PKB. Ya itu tadi, politik itu butuh sesuatu yang menarik, Mas. Kalau kayak gitu ya sekarang aja nggak usah ada pilgub kan. Uangnya kita hemat, bangun rutilahu untuk masyarakat, untuk program kemiskinan. Tapi ini kita bicara persoalan bahwa bagaimana mengajarkan publik, rakyat, dan konstituen bahwa politik itu adalah istana segala kemungkinan. Sehingga kalau kita menyediakan bahwa Caimin hanya ingin merusak suara petahana, lalu kemudian hanya sekedar penggugur kewajiban karena kalau nggak ngusung atau tidak mendukung nanti pemilu berikutnya tidak bisa ikut. Kenapa tidak kemudian dihadirkan? Ternyata dari awal mereka sudah memprediksi misalkan Caimin akan muncul kader dari PDI untuk maju gitu, ya kan? Dan pasti kalau mereka maju akan bikin semangka, makanya ngambil Gus Han. Sehingga karena bisa diprediksi seperti itu, mereka memunculkan, kita bisa saja begitu. Atau bahkan yang paling menarik adalah hitung-hitungannya Caimin memunculkan Lulu Lukman itu justru menjadi pemenang. Nggak mungkin, tidak mungkin dalam politik. Dan ada perhitungannya tadi itu ya. Sama seperti kalau kita berpikir awal 2014 flashback nih, Mas. Mungkin nggak Prabowo dengan Jokowi itu menjadi satu. Nggak mungkin jawaban waktu itu. Tapi 2019 setelah pemilihan mungkin. Bahkan 2024 dipertebal dengan anaknya menjadi wakilnya Prabowo, mungkin gitu. Jadi ketika kita mengatakan apa Caimin cuman, saya mau menghadirkan satu hal supaya kita terbiasa melihat politik itu jauh lebih menarik dan nggak monoton. Supaya apa? Jangan-jangan kita itu kalau melihat politik karena ditentukan elit begini-begini. Enggak, kita coba independen. Oh ternyata bisa jadi begini kan begitu. Jadi kita melihat, kita keluar dulu sebentar ini ya, melihat dari the helikopter box dari atas. dulu. Boxnya kita belakang taruh sini. Kan kita jauh lebih bebas untuk melihat, oh ternyata di balik begini, saya kira.